Shalom, apa kabar jemaat Petra dan sahabat semua? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di ibadah raya hari Minggu 15 Agustus 2021 di Gereja Kristus Apostolik Jemaat Petra Blok M, Jakarta Selatan. Bagi sahabat yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah pagi hari ini, ada kelas-kelas ABA yang dapat diikuti oleh anak-anak kita, anak-anak ABA atau anak sekolah minggu GKA Petra Blok M Jakarta Selatan. Link Zoom-nya sudah dibagikan melalui WhatsApp Group. Informasi pelayanan virtual mingguan juga telah disampaikan di WhatsApp Group. Sebelum informasi lainnya, mari kita saksikan lebih dulu panduan pemberian persembahan di gereja kita. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau sampaikan informasi bahwa pada tanggal 17 Agustus atau hari Selasa nanti, gereja kita akan mengadakan acara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-76. Acaranya kita sebutkan sebagai topiknya atau judul acaranya Persembahan Syukur GKA Petra Blok M bagi Indonesia 76 tahun. Karena kita masih masuk atau masih menjalani PPKM, masa PPKM, acara ini kita lakukan, kita adakan melalui virtual, yaitu melalui aplikasi YouTube GKA Petra Blok M. Jangan lupa, Selasa 17 Agustus. Nah sekarang, buat yang berbahagia, selamat ulang tahun buat Ibu Ilona Telehala yang tanggal 12 Agustus selalu berulang tahun. Selamat bahagia, selamat ulang tahun Bu. Juga untuk Kis, anak kita yang telah lulus sidang dan berhak mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi. Selamat ya Kis, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat Bapa yang baru, bukan saja untuk hari ini, tapi sepanjang minggu ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 6M protokol kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, mengkonsumsi makanan sehat dan cukup istirahat, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Grace and peace to you.
Jalan hidup
Joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. My voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Joy, my King, in what you lead. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet,
kami boleh mendapat hikmat, boleh mendapat berkat, dan iman kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi ini kita coba live ya, coba live dari gereja kita. Dan sharing pada pagi ini saya didampingi oleh Bung Neles Witiau. Iya, Nyong dari Ambon ya. Seorang pelayan Tuhan yang sudah bertahun-tahun mendampingi kita di pelayanan gereja kita di GKA Petra. Kita bersyukur tadi pujian praise and worship tadi kita diiringi oleh keluarga-keluarga, anak-anak kita. Luar biasa kolaborasi yang sangat memberkati dan memulihkan kita semua ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami semua pada hari ini. Kami dikuatkan, diberkati, dan kami berdoa buat jemaat semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kami berdoa juga buat teman-teman yang sedang sakit. Kami berdoa buat pemulihan dari Tuhan Yesus, tabib dari segala tabib. Jamahlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya seperti tadi saya sampaikan, ini ada Bro Neles. Nggak tegang kan Neles ya? Tegang kayaknya dia. Soalnya biasanya pegang keyboard saja ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan mulai dengan satu ayat sebagai pembuka. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, Bung Neles, ya, tadi ini ada satu kata di ayat tadi yang kita baca, ada satu penekanan yang menarik perhatian saya ketika saya merenungkannya. Kepada yang paling berdosa, Tuhan menunjukkan seluruh kesabarannya. Sama-sama katakan seluruh kesabarannya. Ya. Nah, Neles, saya ingin balik kepada kisah kalau nggak salah tahun 2017 ya. Itu menjelang Natal itu ya, bulan-bulan Natal itu waktu itu Bu Niken ada operasi di RSCM juga ya, ada operasi untuk pemulihan di kaki. Dan waktu itu Bung Neles bersama keluarga datang membesuk kita di sore hari. Lalu malam-malam saya dihubungi, katanya Neles itu mengalami kecelakaan motor, tapi tempatnya dekat-dekat rumah sakit di Cipto Mangunkusumo juga, tempat Bu Niken dirawat. Saya juga kaget loh. Tadi sore udah pulang, tiba-tiba jam berapa? Setengah 12 malam tuh ya. Itu ada info kecelakaan, jatuh dari motor, nanti bisa diceritakan. Bisa diceritakan apa yang terjadi pada malam itu ya? Silakan. Ya, pada malam hari itu saya masih ingat sampai hari ini tanggal 11 Desember kami jenguk Ibu Gembala ke rumah sakit RSCM. Dari situ saya sama anak-anak sempat mampir ke Jatinegara untuk rencana mau beli handphone bekas, karena di Jatinegara itu ada tempat jual-jual barang-barang bekas. Karena waktu itu ada handphone saya rusak, akhirnya saya bilang udah, karena uang saya cukup hanya untuk beli bekas, kita cari di daerah Jatinegara waktu itu. Jadi waktu kita selesai beli handphone di Jatinegara, kita pulang, udah sampai di rumah, saya bongkar handphone, saya cek, handphonenya gak berfungsi dengan baik waktu itu. Akhirnya saya memutuskan, saya mau kembali saat itu juga untuk mengembalikan handphone itu ke pasar Jatinegara waktu itu dengan inisiatif saya. Cuman malam itu istri saya udah ngomong, nggak usah deh, kamu besok aja. Cuman saya malam itu saya ngotot, enggak, saya harus pergi.
ini orang harus saya beri pelajaran nih, saya pikir waktu itu saya Ada emosinya iya, apa? emosi banget, saya udah emosi banget karena waktu itu harganya sekitar 400-an kalau nggak salah sih waktu itu. Saya pikir malam itu juga saya akan kembali ke sana. Oke, itu apa yang terjadi? Jadi waktu dalam perjalanan saya menuju ke Jatinegara itu, saya pakai Gojek, pesan Gojek dari rumah menuju ke Jatinegara sekitar jam 11 lebih, jam 11 kurang saya menuju ke Jatinegara. Dalam perjalanan saya mengalami satu hal yang saya tidak duga sama sekali. Jadi motor kami itu diserempet sama ada moge, motor besar, motor sejenis Harley gitu. Dia serempet kami karena driver saya kecil orangnya, akhirnya dia tidak ada keseimbangan karena saya besar ya. Dia nggak ada Iya, kita sama sih besar ya. Ngomong-ngomong hari ini kita besar semua ya. Nggak ada keseimbangan, akhirnya kita mengalami kecelakaan, kita terseret jauh banget. Terseret itu. Terseret karena waktu itu motornya Honda Blade yang pakai rantai itu, saya kejepit karena keseret, jatuh ke sebelah kiri. Kaki saya yang sebelah kiri ini masuk ke dalam ban, ke ban motor. Akhirnya terus karena dalam keadaan motor lagi jalan jadi motor. gear motor itu menghabisi tumit Wow. saya dan bawah kaki saya itu habis semua. Jadi pas motor berhenti saya sadar dan saya angkat kaki saya, cabut kaki saya itu, udah sepatu saya udah nggak ada kan, malam itu saya pakai sepatu. Jadi sepatu udah nggak ada, tapi kulit kaki saya udah nggak ada. Aduh. Tapi saya masih sadar. Saya Makanya masih sadar, dan saya malam itu memberhentikan taksi dan saya minta sama taksi untuk bawa saya ke rumah sakit Itu terdekat. abang Gojeknya gimana tuh? Nemenin juga? Atau Abang udah Gojek pisah-pisah? malam itu dia sempat nemenin ke rumah sakit, tapi hanya nuntun dari belakang karena dia takut juga. Oke. Dia takut juga. Akhirnya dia hanya katanya ngikut dari belakang, tapi saya naik taksi malam itu. Saya dibawa sama taksi kebetulan karena rumah sakit Jatinegara dekat RSCM, saya dibawa ke RSCM. Oke. Saya dibawa ke RSCM malam itu. Terus apa yang terjadi di rumah sakit itu? Masuk langsung bisa dioperasi penanganannya atau ada proses yang sangat lama lagi tuh? Jadi kejadian malam itu saya dibawa ke rumah sakit sekitar jam 11:30 malam. Saya nggak diapa-apain. Tidak diapa-apain? Tidak diapa-apain. Padahal kakinya sobek berat begitu? Iya, tidak diapa-apain karena yang pertama saya nggak punya asuransi, nggak punya BPJS, nggak punya KTP ada? KTP ada. Duit- Wajah seram ya? wajah seram. Malam-malam hari tengah malam? Iya. Oke. Akhirnya mereka Maksudnya di UGD? iya, Diletakin aja? digeletakin aja karena mereka harus tunggu dulu surat-surat saya seperti BPJS atau asuransi atau ada uang jaminan. Cuman malam itu kan saya nggak punya apa-apa Dan sendirian ya? dan sendirian. Jadi nggak ada yang ngantor sama sekali? Tidak ada yang ngantar sama sekali kecuali supir taksi itu. Saya malam itu sempat telepon ada adik saya, dia datang juga malam itu ke UGD, cuman dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuman dia hanya nemenin saya aja di UGD. Oke, Pak. terus itu berarti jam berapa masuk rumah sakit? Sekitar 11:30 malam, Pak. Oke, lalu berarti didiamin saya sampai jam berapa tuh besoknya? Jadi kejadian malam itu saya diamin sampai jam setengah 7 pagi baru itu pun mujizat terjadi buat saya karena waktu itu istri saya datang dan saya minta tolong untuk istri saya mengurus BPJS, tapi dari pihak rumah sakit nggak mau karena BPJS kalau diurus saat itu mereka nggak mau terima karena klaimnya terlambat, nanti prosesnya lama kan. Oke, iya. Aduh, akhirnya saya udah putus asa, udah jam segitu saya belum diapa-apain. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi buat saya. Ada seorang dokter, dia datang melihat saya, dokter dia ortopedi, dia mau datang mau operasi ada pasien lain. Jadi kebetulan lewat? Kebetulan lewat, dia lihat saya dan dia kasihan sama saya. Dia tanya sama suster, ini
korban kenapa diceritain sama suster ini kecelakaan, cuman surat-suratnya belum beres, belum, nggak ada asuransi, nggak ada pembayaran, nggak ada, pokoknya nggak ada apa-apa deh. Langsung dia dengan inisiatif dia saat itu diperintahkan untuk bawa saya ke ruang operasi dia. Oh begitu. Iya. Jadi dokter itu ambil Iya, keputusan itu. dokter itu ambil Lalu? keputusan untuk bawa saya ke ruang operasi dia. Oke. Dan saat itu dia ambil tindakan untuk operasi saya. Tanpa ada, Pagi itu juga. iya, Tanpa pagi. surat-surat apa tadi? Tanpa surat-surat apapun. Hmm. Karena waktu saya udah nggak diurus begitu, saya panggil, saya tidak ada jalan keluar, saya nggak bisa. Itu nggak disuntik sama sekali, Neles? nggak disuntik sama sekali. Jadi sakitnya tuh setelah hari itu? Iya, sakit itu saya jadi dicuci gitu, nggak disuntik, jadi saya rasa gitu. Jadi mereka siram alkohol karena udah bengkak, udah biru kan, udah pagi. Mereka siram alkohol, mereka sikat, masih saya rasa. Disikat? Disikat, karena kan di luka itu kan ada oli sama bekas-bekas rantai. Oh iya, aduh iya. Jadi saya masih rasa. Malam itu saya cuman panggil nama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya sampai bilang, Tuhan gak usah sembuhin kaki saya deh, sembuhin hidup saya. Karena waktu itu saya rasa Tuhan sembuhkan hidup saya. Iya. Kenapa bisa doa seperti itu? karena saya rasa saya orang yang paling berdosa malam itu, waktu kejadian kecelakaan itu. Dari saya bilang sama Tuhan, dari orang yang paling berdosa di dunia ini, saya ada orang yang paling lebih berdosa lagi, saya bilang sama Tuhan begitu. Oh. Dan saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan Iya, tuh. Tuhan menolong saya dalam situasi yang di luar kendali saya. Berarti dari jam setengah 12 sampai jam setengah 7 nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Hanya Tuhan tolong saya. Saya hanya bilang, Tuhan tolong saya. Merasakan nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa, nggak ada pertolongan dari siapapun. Dari sini nggak bisa, sini nggak bisa, mentok. Pokoknya saya nggak bisa. Pokoknya udah habis pengharapan kepada siapa, saya harus minta tolong. Tapi pada saat itulah dengan cara Tuhan yang ajaib, memakai dokter ini menolong saya. Saya boleh dapat perawatan pagi itu setengah 7 pagi. Dioperasi. Dioperasi saat itu juga. Oke. Dan tidak pakai, dan nggak antri-antri lagi, langsung masuk, langsung menuju ke ruang operasinya. Padahal pada saat saya masuk itu, padahal masih ada berapa pasien yang harus dioperasi, di antri gitu. Cuman saya langsung dapat akses saja ya. Saya dapat akses langsung masuk. Merasakan kemurahan ya. Merasakan kemurahan Tuhan. Wah, luar biasa. Saya merasakan benar-benar Tuhan campur tangan dalam hidup saya di saat saya mengalami kecelakaan. Berapa jam tuh dioperasi? Saya dioperasi itu sekitar 4 jaman atau 3 jam gitu saya. Oke. Lalu kemudian kembali kepada ruang tunggu ya. Iya, kembali lagi ke ruang tunggu. Di situ ketemu sama saya sore-sore ya. Situ Pak Gembala datang menengok saya, sempat kaget juga mungkin ya. Saya pikir ya udahlah, udah terlanjur basah. Udah mau ngapain lagi? Oke. Jadi saya ketemu waktu itu sore hari, kemudian ada surat-surat yang ternyata masih perlu ditandatanganin ya. Iya. Saya bantu dan singkat cerita sorenya masuk ke ruang ya, masuk ke ruang rawat ya. Itu berapa hari dirawat kemana ya? 3 hari ya? 2 hari? Rencana sih 3 hari, cuman waktu saya akhirnya saya bisa sampai 5 hari di RSCM. Nah, waktu keluar, waktu itu kan katanya pasti biaya bengkak harusnya ya. Bagaimana kisah BPJS-nya itu? Apa ada sesuatu yang terjadi? Wah, itu pokoknya luar biasa yang saya alami di waktu saya kecelakaan itu, karena pertama saya nggak punya duit sama sekali untuk jangankan untuk bayar rumah sakit, untuk beli obat juga waktu itu saya nggak punya duit. Dan waktu udah mau masuk 3 hari, saya minta sama istri saya, tolong cek di loket pembayaran itu berapa tagihan rumah sakit waktu itu. Karena waktu itu kita rencana mau ngeklaim ke Gojek, cuman Gojek waktu itu katanya 1 kali 24 jam udah nggak bisa. Akhirnya nggak bisa lagi di klaim. Iya. Akhirnya saya udah bingung nih kemana nih. Oke. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ponakan saya datang, dia seorang lawyer juga, pengacara, dia kunjungin saya waktu itu, dan dia tanya gimana kamu sekarang. Saya bilang begini-begini. Tiba-tiba istri saya datang, istri saya bilang tagihan rumah sakit sekitar 19 juta sekian, hampir 20 juta waktu itu. Hampir 20 juta. Hampir menembus 20 juta. Wow. Saya pikir ya Tuhan, ini duit dari mana kan?
Saya cuma hanya berteriak, Tuhan tolong saya. Itu hanya kata saya nggak bilang, nggak berdoa muluk-muluk, nggak panjang-panjang, saya bilang Tuhan. Jadi ini Tolong momen saya. Tuhan tolong saya yang kedua kali ya. Iya, saya Sebelumnya malamnya, setelah beberapa hari lihat tagihan ya. iya, saya nggak bisa, Tuhan tolong saya. saya nggak basa-basi bilang macam-macam, saya hanya kata saya bilang Tuhan tolong saya. Tiba-tiba ada inisiatif dari ponakan saya ini, dia bilang udah cek di Jasara Harja belum? Saya bilang, wah saya nggak ada pikiran sampai di situ. Ya udah, dibilang nanti coba saya cek ke Jasara Harja, bisa nggak kamu diklaim ke Jasara Harja. Akhirnya dia diurus ke kepolisian, mereka olah TKP, cek TKP semua. Akhirnya hanya proses 1 hari Pak. 1 hari, akhirnya dari kepolisian datang ngecek saya di rumah sakit. Semua kata pihak kepolisian ini nanti diklaim sama Jasara Harja. Oh. Jadi waktu itu ponakan saya juga ngomong, Bung sangat beruntung karena waktu itu Jasara Harjanya baru naik 100 kali lipat, dari dulu klaimnya 10 juta, sekarang 20 juta untuk kendaraan bermotor. Jadi pas. Jadi pas banget. Waduh, saya pikir ini cara Tuhan yang ajaib buat saya waktu. Iya. Saya bilang ya Tuhan. Akhirnya semua pembayaran rumah sakit tanpa saya lihat uangnya lunas. Lunas, jadi bisa pulang. Saya bisa pulang ke rumah. Oke. Jadi di Aduh, rumah, di rumah. lalu saya dengar dirawat dirujuk ke rumah sakit terdekat ya, dekat rumah ya, Fatmawati ya. Iya, Fatmawati. Ya. Di rumah Apa sakit yang terjadi Fatmawati. Fatmawati? Lancar juga. Di rumah sakit Fatmawati sama seperti yang Tuhan kerjakan buat saya, karena waktu saya di rumah sakit ada satu suara Tuhan begitu jelas, audible buat saya waktu Oh itu. ya? Iya. Tenang aja, kamu tenang, saya yang bertindak waktu itu. Tenang saja. Iya. Oke. Terasa di hati itu ya. Tenang terasa saja. banget, terasa Oke. banget. Jadi waktu saya pulang ke rumah, luka saya sempat busuk waktu operasi pertama. Iya. Busuk karena mungkin itu lama ditangani, busuk. Akhirnya saya mau dioperasi lagi. Mereka Ini rujuk, karena dokter plastik kok nggak salah saya iya, dengar ya. rujuk ke Fatmawati. Hmm. Dalam proses saya untuk Pengurusan itu. pengurusan ke Fatmawati, tiba-tiba dokter yang nolong saya di rumah sakit RSCM lewat di depan saya. Nggak sengaja aja Nggak tuh ya. sengaja, nggak Lewat. janjian, nggak apa, Oke. dia lewat. Saya panggil dokter, dilihat saya, Iya. dia juga nggak bisa lupain saya karena kejadian Ya. itu dia nolong Wajah saya. kamu unik emang ya, wajah kamu. Iya. Dia Nggak ada bilang, duanya "Aduh." sih wajahmu ya. Dia bilang, kamu ini kenapa kakinya udah gimana? Diperiksa lagi, dia, Iya. waduh luar biasa itu dokter itu, dia lihat kaki saya, Iya. Terus waduh ini harus begini nih. Ya udah, sekarang kamu ikut saya. Saya padahal lagi proses, lagi daftar lagi daftar. belum dipanggil. Iya. Langsung saya dibawa sama dia dengan kursi roda, didorong sama dia. Langsung saya dibawa ke ruang dokter bedah plastik. Oh, langsung Langsung. ke ruangannya. Nggak pakai daftar lagi. Oke, Langsung saya terus? didorong bawa ke dokter bedah plastik. Langsung dia ngobrol sama dokter bedah plastik. Iya. Dok, ini pasien saya dari RCM. Saya ngoperasi dia. Jadi dokter, ini dia punya kulitnya begini-begini, tolong dokter tanganin. Tanganin dia, ini benar-benar pasien saya. Akhirnya waktu itu saya tanpa ngantri lagi, saat itu juga saya diperiksa sama dokter bedah plastik. Dan dia kasih jadwal buat saya untuk saya dioperasi lagi waktu itu, sama diperbaiki ya. diperbaiki lagi luka Dokter saya. plastik ya. Iya, bedah plastik waktu Itu itu. BPJS juga tuh udah. Puji Tuhannya juga waktu itu katanya baru 1 bulan BPJS klaim untuk bedah plastik, untuk operasi bedah plastik waktu itu. Nah itu juga mujizat Dahsyat. buat saya. Saya pikir kalau Iya, bayar iya. bedah plastik, waduh, Ah. saya nggak punya duit. Karena itu kan Itu persentif. katanya nggak sekalian muka, sekalian lebih cakep nggak ya? Muka karunia Tuhan tuh ya, bersyukur Waduh, ya. luar biasa, campur Wow, tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan ya. Jadi ya saya sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi tuh. Iya, Jadi dioperasi lah ya. dioperasi. Tapi kemudian pemulihannya. Saya dengar Iya. berapa bulan tuh? 8 bulan aja kita ya. 8 bulan hampir 1 tahun saya nggak bisa bergerak dari. Jadi di rumah tuh aktivitas saya mau kamar mandi harus ngesot, hanya pakai pantat jalan gitu, kamar mandi kemanapun kaki saya ganti sama pantat. Neles yang gagah perkasa begini. Saya ya. bilang Tuhan, Sampai ke kamar mandi harus ngesot ya. iya, hanya satu kata yang saya bilang, Tuhan sembuhkan hidup saya.
saya ini dulu kan Pak Yoi, saya minta maaf juga, jemaat-jemaat saya minta maaf dulu. Saya melayani Tuhan di gereja, tapi kehidupan saya di belakang hancur-hancuran. Saya habis pelayanan dulu pulang masih pakai narkoba, masih Diam-diam ya. diam-diam. Nggak ada yang tahu ya. Iya, saya jadi di gereja tuh saya pakai topeng, kelihatan baik, oh Nelas baik gitu, oh dia baik ya sama keluarganya baik. Nggak taunya di belakangnya tuh hancur saya. Di belakangnya tuh saya kehidupan saya hancur. Saya tiap hari makin ganja, pakai sabu-sabu. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, Wow. tiap hari karena saya dapat barang-barang itu karena saya ada murid saya ngajar piano. Ada murid saya 1 minggu 2 kali saya ngajar dia. Itu tiap saya pulang pasti saya dikantongin barang itu. Jadi saya dibayar dengan ya selain uang dikasih juga barang ke saya. Jadi terasa pertobatan itu Neles. Ya puji Tuhan Pak, luar biasa. Jadi selama 8 bulan itu perenungan yang paling dalam ya. Perenungan yang paling dalam. Di rumah aja tuh, nggak kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja. Waktu itu istri saya belum kerja, hanya penghasilan waktu itu karena 2 anak ya. 2 anak kami punya 2 anak. Saya hanya sebagai tulang punggung keluarga. Kita nggak punya pemasukan sama sekali, 0. Jadi gimana kehidupan Dan hanya 8 bulan itu? satu Kehidupan kata yang ekonominya. ya luar biasa, campur tangan Tuhan ajaib buat saya. Waktu kami keluar dari rumah sakit, itu dari 0 sama sekali saya nggak punya uang. Waktu saya suruh istri saya cek di rekening saya itu ada saudara 11 juta di rekening saya. Ada yang transfer. Ada yang 11 juta. 11 juta rupiah. Itu saya wah luar biasa, emang kayaknya Tuhan udah siapkan untuk mungkin proses saya waktu saya di rumah ya. Mungkin pengobatan segala macam apapun udah Tuhan siapkan. Dan saya dan anak-anak saya, wow, kita mengalami Tuhan yang luar biasa dalam waktu saya mengalami kecelakaan itu. Saya ingat waktu kami tiap membayar kontrakan rumah, saya gandeng tangan anak-anak saya dan istri saya dan kami bilang, Tuhan, kami tidak punya uang, kami mau Tuhan Yesus, kami tidak minta kekayaan, kami tidak minta harta, kami hanya minta uang bayar kontrakan. Waktu itu tiap bulan kami lakukan itu. Dan tidak pernah berhutang kami selama saya tidak bisa berjalan itu. Tuhan cukupkan segala kebutuhan keluarga kami sampai hari ini. Dan saya merasakan benar-benar Tuhan, saya merasakan Tuhan selama saya mengalami kecelakaan. Makanya saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan akhirnya sampai hari ini sudah berapa tahun ini saya tidak mau mengacaukan Tuhan dengan kembali lagi kehidupan saya yang lama. Saya benar-benar pertobatan saya apa adanya. Saya tidak mau lagi pelayanan dengan topeng ya. Yeah. Pelayanan tapi di luar kita rusak, hancur. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya lewat kecelakaan ini. Saya mengucap syukur Cara Tuhan ya. dengan cara Tuhan. Walaupun kaki saya, karena waktu itu saya bilang, Tuhan gak usah pulihkan kaki saya, dia pulihkan hidup saya. Pulihkan hidup saya. Pulihkan hidup saya Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya sakit, pulihkan hidup saya. Bukan kaki saya yang sakit, tapi hidup saya yang sakit. Akhirnya sampai hari ini walaupun kaki saya belum sembuh, saat ini masih ada cairan terus mengalir dari kaki saya. Tapi saya kalau lihat kaki saya mengucap syukur. Karena saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah pulihkan hidup saya. Bukan kaki saya gitu. Karena yang penting hidup saya, walaupun satu kali mungkin saya mati, kaki saya masih sakit, tapi yang penting hidup saya sudah dipulihkan. Itu aja yang saya mengucap syukur. Wow, puji Tuhan ya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi Bung Neles, apa pelajaran rohani yang bisa di-share ke kita semua? Tadi saya diberkati sikap kita ketika kita di dalam betul-betul di tengah malam, semalaman gak bisa apa-apa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, ya kan? Dan kemudian sampai Tuhan berkata, tenang. Ya, tenang. Dan Neles juga berdoa, Tuhan pulihkan hidup saya. Satu doa yang tulus ya, dan saya percaya Tuhan dengar ya. Jadi apa yang bisa di-share ke kita dan jemaat dikasih Tuhan, mungkin Bapak prinsip rohani yang Bung Neles dapat apa? Ya, kita ini orang manusia, apalagi saya karakter orang dari timur, orang Ambon dengan karakter keras. Saya orangnya dari dulu nggak bisa dibilangin, orangnya keras hati, keras kepala.
Lengkap. Keras Saya hati, keras keras kepala. kepala, susah dibilangin, nggak bisa dibilangin. Dan Tuhan membawa saya di zona di mana saya tidak bisa meminta bantuan siapapun, di mana saya tidak ada pertolongan siapapun, dan saya seakan-akan di dalam kotak, dan hanya Tuhan saja yang bisa saya panggil namanya waktu itu. Hanya Tuhan yang Hanya bisa nama kita Tuhan panggil saja. namanya. Hanya nama Tuhan saja yang. Dan waktu itu saya cuma panggil nama Tuhan, dan Tuhan bertindak buat kehidupan saya. Panggil nama Tuhan, Tuhan bertindak. Karena dulu saya kan nggak pernah saya panggil nama Tuhan, tapi saya juga bertindak gitu. Akhirnya Tuhan bertindak, Bertindak yang lain. saya bertindak. Akhirnya Tuhan bilang bingung nih, yang bertindak lu apa gua nih. Oh gitu ya. Akhirnya Tuhan Iya, buat iya. saya nggak bisa bertindak, dan Oke. Oh, Tuhan iya. yang beracara buat hidup saya. Itu yang saya, waduh, luar biasa Tuhan Yesus. Akhirnya ya saya mau bagikan buat saudara-saudara yang ada di rumah. Iya, apa pesannya? Pesan saya bahwa ya saya bisa dipulihkan. Saudara di rumah juga pasti Tuhan bisa pulihkan. Yang penting dengan jujur datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan, saya sakit, saya butuh Tuhan. Ya. Panggil namanya dengan jujur. Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan tolong saudara seperti Tuhan menolong saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Panggil nama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Seperti menolong Bung Neles, Ya. Tuhan pasti tolong. Dengan doa yang sederhana, tapi datang kepada Tuhan. Kiranya kesaksian Bung Neles ini, teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan, menguatkan kita semua. Tadi kita membuka di ayat yang, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan Bung Neles seperti yang merasakan itu ya, Luar biasa, Tuhan yang Pak. begitu luar biasa. Luar biasa. Di ayat 12 dalam 1 Timotius 1 tadi, saya menutup dengan satu ayat, itu dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Jadi teman-teman, Yesus menguatkan kita. Ya, Yesus menguatkan kita. Dan kemudian Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi maju terus Pak Deles ya, Amin, untuk Pak. melayani, jangan lihat ke Amin. belakang lagi. Amin. Biasanya kok saya bertanya, kalau ada pas ada gangguan tuh yang godaan masa lalu, apa yang Bung Neles lakukan untuk memutus itu? Waktu saya ambil keputusan untuk berhenti dari semua apa yang saya lakukan dulu, kejahatan-kejahatan saya, memakai narkoba, dulu saya tidak bisa lepas dari ganja. Saya ini dulu di rumah saya harus ada di kaleng tuh ganja tuh saya stok. Wow, Itu ada stok ya. ada di kaleng biskuit itu harus ada tuh. Kalau saya stok kue nastar sih. Iya, kalau saya itu harus ada itu. Harus punya. Kalau enggak, saya kalau beli setengah kilo gitu-gitu. Setengah kilo. Iya, taruh di rumah buat stok. Tapi saya bisa terlepas dari itu, saya waduh. Wah, luar biasa itu. Rantaiku Emang lepas, harus apa? aku pun bebas. Iya. Jadi ada temen sempet nawarin saya, Les, ini nih ada saya mau kasih. Dan saat itu saya bilang buat dia, tidak, saya udah tidak pakai lagi barang itu. Dan seperti ada yang lepas dalam diri saya, Oke. ada yang jatuh. Terus Itu pas momen apa? Pas berdua, rasa rantai lepas itu. Jadi- Berdua sendiri. enggak aja, iya, jadi berdua gitu, dia malah mau datang ke rumah. Oke. Malah mau datang, saya ke rumah ya Bung ya. Udah lama nih kangen katanya. Iya. Emang di saat-saat kita pengen berubah itu pasti cobaan tuh bukannya ini. Datang mendekat. Iya, dia nggak nunggu bola, dia malah jemput Datang bola. mendekat, Iya, iya, terus? datang. Jadi teman-teman lama pengen ke rumah, dan saya berani katakan tidak buat mereka. Saya bilang di rumah saya maaf ada istri dan anak-anak saya, dan saya sudah tidak pakai lagi barang-barang itu. Terus terasa itu lepas di situ. Iya, terasa ada yang lepas dalam diri saya di saat saya mengatakan tidak. Wow. Karena apalagi pemakai narkoba ini paling susah bilang tidak, Nah, paling susah oke. bilang enggak. Paling susah ya. Paling susah Pak, apalagi ditawarin teman gitu, paling nggak bisa bilang, aduh enggak ya enggak, itu paling berat, itu paling berat, itu paling salah satu yang paling berat itu yang kalau kita bilang tidak. Dulu saya paling nggak bisa bilang tidak, palingan ya tidak sih di depan karena ya udah deh bagi kuncian kadang-kadang kayak gitu dulu, dulu kayak gitu. Sekarang puji Tuhan saya lewatin semua ini karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena saya hebat, saya bisa, karena tapi semua karena saya percaya bahwa ini Tuhan yang menyembuhkan saya. Kalau Amin. dengan kekuatan Bisa saya berkata tidak. nggak bisa sembuh Pak. Saya dulu sempat nangis-nangis di tempat tidur, saya bilang Tuhan sembuhkan saya, Tuhan nggak bisa. Saya bisa bilang saya ibarat tomat ya, saya besok tobat, besok Tomat. saya pakai lagi, Oh. gitu. Tomat. Jadi tomat apa namanya, hari ini nggak pakai besok bisa pakai. Gitu. Oh.
Tapi puji Tuhan udah berapa tahun ini Tuhan pulihkan hidup saya, benar-benar saya udah nggak kena lagi apa namanya narkoba. Jadi sempat kita ketemu sama, saya sempat datang ke tempat dulu saya make. Jadi karena di lokasi situ ada keluarga saya yang meninggal, tapi saya akhirnya bawa anak dan istri saya ke situ sebagai alaran buat saya. Ya, sebagai penjaga ya. Iya, karena saya sendiri aja saya nggak kuat. Saya secara pribadi saya nggak kuat. Mungkin ini boleh kuat tapi mungkin muka boleh kuat, muka tapi boleh kuat, tapi lemah, ya. Daging lemah. Mereka saya lagi di sana, mereka benar-benar di depan saya nawarin, "Bung, ada istri saya." Mereka "Bung, ada di belakang nih, Bung. Abis ini kita ke belakang." Saya bilang, "Aduh, mohon maaf, saya udah enggak, jangan begitu." Mereka pikirkan dulu saya nggak pernah nolak. Okay. Kenapa sekarang bisa nolak gitu kan? Akhirnya ada istri saya udah gimana nih? Dia istri saya kasih pilihan buat saya waktu itu. "Gimana nih, kamu mau tinggal apa pulang?" Saya bilang saya pulang deh. Saya berani katakan saya pulang sama istri saya. Itu yang luar biasa. Akhirnya ada satu kisah lagi, orang yang di tempat saya tiap hari make, saya akhirnya sempat datang untuk bersaksi untuk hidup saya di situ. Dan dia menawarkan, "Bung, bisa nggak lu bersaksi di sana di tempat kita biar anak-anak yang dulu sama seperti lu bisa bertobat." Cuman saya bilang sementara ini saya lewat doa dulu, karena secara fisik saya mungkin belum kuat. Saya nggak merasa saya kuat. Saya bilang saya doakan aja dulu. Saya doakan karena ya walaupun saya bilang kuat, tapi saya takutnya saya jatuh lagi. Tapi saya dengan doa aja, dengan doa. Jadi siap-siap ya dibawa ke level Tuhan. Amin. Saksi Tuhan ya. Amin. Baik, puji Tuhan teman-teman, itu kisah yang luar biasa. Luar biasa. Ya, dari Bung Neles. Saya tutup dengan 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Ya. Amin. Jadi kita punya Tuhan yang menunjukkan kesabarannya. Kita berdoa agar pemulihan yang seperti dialami oleh Bung Neles juga bisa terjadi ke banyak orang, ke banyak keluarga. Mari kita berdoa, dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Bapa kami di surga, terima kasih buat kesaksian Bung Neles. Kami berdoa buat keluarga-keluarga juga yang sedang mengalami pergumulan akan narkoba, kebiasaan yang jahat dan tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kesaksian dari Bung Neles ini kiranya menjadi berkat yang khusus buat setiap keluarga. Mereka bisa lepas dari ikatan iblis, dari ikatan kejahatan, ikatan kebiasaan yang tidak baik, narkoba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa berubah, kita bisa bangkit. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menunjukkan kesabaran-Mu, menunjukkan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Dan saya mewakili banyak teman-teman yang saat ini sedang terbelenggu di rumah. Saya berseru, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong hidup saya Tuhan. Bertindaklah, beracaralah, ambil bagian Tuhan. Pulihkan hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak. Dan kami membawa bangsa kami Indonesia di tengah masa pandemi COVID ini juga bahkan dunia. Kami menaikkan doa Bapak kami untuk terjadi di dalam bangsa Indonesia dan bumi yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan cinta-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi hidupmu, keluargamu, kemanapun kau pergi.
damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Grace and peace to you. People will never remember.